Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas Mekah dan Madinah, di sini Ustadz Dito akan kembali menyampaikan tentang materi bahasa Indonesia. Ya, baik. Ya, seperti biasa kita ada pijakan ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita membahas pijakan, kita berdoa dulu. Julusan mu'adzaban sama'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, ya teman-teman, sekarang seperti biasa untuk materi kali ini kita ada pijakannya atau aturannya ya. Yang pertama teman-teman fokus, ya, memperhatikan materi, tidak memikirkan hal yang lainnya atau bermain. Yang kedua tertib, ya, tenang, silakan bisa duduk tenang dan tertib untuk menyimak video. Boleh sambil santai tapi tetap serius ya. Yang ketiga kontrol suara, tidak perlu berteriak-teriak sambil menyimak ya, agar suara di video bisa teman-teman dengarkan dengan seksama, dengan baik, dan bisa memahami materi. Kemudian kontrol gerak ya, teman-teman silakan duduk tenang yang rapi, tidak perlu bergerak yang berlebihan ya. Ya, tidak perlu loncat-loncat atau sambil bermain yang lain ya, tapi tetap mengontrol geraknya. Yang kelima, menggunakan alat sesuai fungsinya ya, seperti biasa yang pernah Ustaz sampaikan. Jika ada pulpen itu digunakan untuk menulis ya, bukan untuk bermain atau yang lainnya. Atau juga buku, silakan gunakan untuk alat tulis, bukan sebagai mainan atau sebagai media untuk disobek-sobek dan yang lainnya ya, agar sekali lagi teman-teman bisa fokus menyimak materi. Yang keenam, tuntas, teman-teman menyimak video dari awal sampai akhir ya. Insya Allah ini videonya tidak lama ya, agar teman-teman segera cepat mengerti untuk materinya ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tema 6, subtema 4 ya, tentang bahasa Indonesia dan PKN. Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021. Ya. Yang pertama adalah tentang materi yang berjudul kerjasama membersihkan dan menjaga lingkungan ya. Teman-teman boleh siapkan buku tema 6 ya, buku paket tema 6 ya. Iya. Ya, saya tunggu ya. Silakan teman-teman menyiapkan buku paket tema 6 ya. Hari ini kita akan belajar dengan buku paket ya. Ya, insya Allah tidak ada tugas hari ini. Teman-teman cukup nanti untuk, maksudnya tidak ada tugas yang menulis di buku ya. Teman-teman cukup mengerjakan atau nanti menulis di buku paket saja ya. Baik. Ya. Nanti yang kedua adalah tentang ungkapan pemberitahuan ya. Cara kita mengungkapkan atau apa saja yang kita ungkapkan atau kita beritahukan kepada orang lain. Yang ketiga ada latihan soal atau pengayaan materi selama setengah semester ini. Ya. Yang pertama adalah materi tentang kerjasama membersihkan lingkungan. Ya. Silakan teman-teman buka buku tema 6 subtema 4 ya, halaman 167 ya. Ya. Di halamannya sepertinya tidak ada halamannya ya teman-teman, tapi
teman-teman bisa buka halaman 166, nanti dibaliknya atau 165, dibaliknya ada 167 ya. Ya, penampakannya seperti ini. Ya, judulnya subtema 4 ya, bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan. Ya. Sekarang kita membaca ya teman-teman. Ya, kita membaca bersama. Subtema 4. Bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan. Bersih itu sehat. Ya, sudah siap semuanya ya bukunya ya. Ya, buka halaman 167 yang halamannya seperti digambar di video. Bersih itu sehat. Lingkungan sekitar kita harus bersih. Lingkungan kotor menyebabkan penyakit. Ya, ingat-ingat teman-teman, ini juga materi ya. Kalau lingkungan kotor itu menyebabkan penyakit. Kita harus rajin membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan dengan gotong royong. Kita wajib memelihara lingkungan agar bersih dan asri. Ya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Bersih itu sehat. Lingkungan sekitar kita harus bersih. Lingkungan kotor menyebabkan penyakit. Kita harus rajin membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan dengan gotong royong atau bersama-sama ya teman-teman. Maksudnya kita wajib memelihara lingkungan agar bersih dan asri. Baik. Ya, teman-teman boleh diulang-ulang lagi ya halaman itu untuk latihan membaca ya, agar teman-teman semakin lancar dalam membaca. Baik, selanjutnya buka halaman 170. Ya, itu halamannya agak tertutup ya. Halaman 170 atau dibaliknya halaman tadi ya teman-teman bisa buka. Ya. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Ayo berlatih. Di bawahnya, bekerja sama menjaga lingkungan sekitar. Ya. Bacalah percakapan berikut ini. Hari ini Riko, ayah, dan ibu bekerja sama membersihkan rumah. Ayah berkata, "Ayo kita bersihkan rumah." Riko menjawab, "Iya ayah." Ayah berkata lagi, "Riko menyapu halaman dan ayah akan memotong rumput. Ibu akan mengepel lantai rumah." Ayah berkata lagi, "Ayo kita siapkan alat kebersihannya." Lalu Riko menjawab, "Baik ayah." Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat. Ya, sekali lagi kita ulang percakapannya ya teman-teman. Ayah berkata, "Ayo kita bersihkan rumah." Lalu Riko menjawab, "Iya ayah." Ayah berkata lagi, "Riko menyapu halaman dan ayah akan memotong rumput. Ibu akan mengepel lantai rumah." Kemudian ayah berkata lagi, "Ayo kita siapkan alat kebersihannya." Riko menjawab, "Baik ayah." Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat. Baik teman-teman, setelah membaca percakapan di atas, teman-teman bisa siapkan alat tulis ya. Boleh dijawab atau ditulis
pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Ya, di bawah percakapan itu ada pertanyaan 5 ya. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Temukan jawabannya pada percakapan tersebut. Ya. Nomor 1. Siap teman-teman? Apa yang dilakukan Riko ketika membersihkan rumah? Ya. Apa teman-teman? Yang dilakukan Riko ketika membersihkan rumah sesuai teks di atas yaitu Riko menyapu halaman. Ya, silakan tulis di nomor 1 itu ya teman-teman. Riko menyapu halaman. Ya, usah tunggu ya. 1 menit ya untuk menulis Riko menyapu halaman. Baik. Ustadz lanjutkan ya. Nomor 2. Siapa sajakah yang membersihkan rumah? Siapa sajakah yang membersihkan rumah? Jawabannya adalah ayah, Riko, dan ibu. Ya. Ayah, Riko, dan ibu. Ya, karena mereka bekerja sama ya membersihkan rumah. Jadi ada 3 orang yang membersihkan rumah. Oke, Ustaz kasih waktu lagi 1 menit untuk menulis Riko, ayah, Riko, dan ibu. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 3. Apa pendapatmu tentang kegiatan yang dilakukan Riko? Apa pendapatmu tentang kegiatan yang dilakukan Riko? Gimana teman-teman, yang dilakukan Riko itu baik atau buruk? Ya, yang dilakukan Riko adalah hal yang baik. Ya, teman-teman bisa tulis ya. Riko melakukan kebaikan. Atau bisa juga teman-teman tulis Riko anak yang rajin. Atau juga teman-teman bisa tulis Riko senang membantu orang tua. Ya, ada 3 jawaban ya teman-teman bisa tulis. Ya, tadi Riko melakukan kebaikan. Ya. Kemudian Riko anak yang rajin. Ya, teman-teman pilih salah satu saja ya. Bisa juga teman-teman bisa menjawab Riko senang membantu orang tua. Ya, saya kasih waktu 1 menit lagi untuk menulis. Ya. Kemudian nomor berapa? Nomor 4 ya. Bagaimana perasaan Riko dalam melakukan kegiatan membersihkan rumah? Bagaimana perasaan Riko dalam melakukan kegiatan membersihkan rumah?
Bagaimana teman-teman perasaannya? Ya, seperti teks di atas ya, yang paling terakhir itu Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat ya. Jadi jawabannya adalah perasaan Riko adalah senang dan penuh semangat. Ya, sekali lagi jawabannya senang dan penuh semangat. Kemudian nomor 5, apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan rapi? Sekali lagi Ustaz bacakan pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan rapi? Jawabannya adalah selalu dibersihkan setiap waktu, ya. Selalu dibersihkan setiap waktu. Bisa dengan menyapu atau memotong rumput atau mengepel ya. Itu bisa dilakukan dengan bekerjasama. Jadi selalu dibersihkan setiap waktu ya. Maksudnya setiap waktu itu tidak perlu setiap saat ya, tapi setiap seminggu sekali atau boleh 2 hari sekali, atau memang kalau kotor harus segera dibersihkan ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan materinya teman-teman. Teman-teman bisa di stop dulu videonya untuk menjawab pertanyaan ya. Ya, kalau sudah selesai menulis boleh dilanjutkan videonya. Kemudian halaman 171 dan 172. Ya. Kita akan membaca dulu teksnya, kemudian kita akan menjawab ya, atau menulis. Ya, Ustaz mulai. Ayo mengamati. Aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban menjaga alam sekitar. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di selokan atau sungai. Membuang sampah harus pada tempatnya. Taati peraturan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama antara anggota keluarga atau masyarakat. Ya, amati gambar berikut ini ya. Tuliskan keterangan kegiatannya. Centanglah gambar yang mematuhi aturan. Silanglah gambar yang tidak mematuhi aturan. Ya. Baik teman-teman, kita akan mengerjakan pertanyaan atau soal yang di dalam tabel. Ya. Di gambar yang pertama ada anak yang sepertinya membuang sampah sembarangan. Ya. Silakan teman-teman kasih centang atau silang ya. Itu mematuhi aturan atau tidak. Kalau mematuhi kasih centang, kalau tidak mematuhi aturan dikasih tanda silang di kotak kecil itu ya. Ya. Kemudian di sampingnya dikasih keterangan membuang sampah sembarangan. Ya. Ya, kemudian nomor 2, 3, 4 dan 5 teman-teman silahkan kerjakan mandiri ya. Boleh minta bantuan kepada ayah, bunda atau kakak di rumah ya. Nomor 2 gambar apa? Mematuhi aturan atau tidak. Terus dijelaskan itu gambar apa ya, sedang apa.
nomor 3 juga, nomor 4, dan nomor 5. Baik, saya akan melanjutkan ya. Silakan kalau ingin mengerjakan langsung, boleh di stop videonya, kemudian kalau sudah selesai dilanjutkan videonya. Selanjutnya yaitu tentang ungkapan pemberitahuan. Silakan teman-teman buka halaman 197. Ya. Di halaman 197 ya ada teks ya. Itu tentang berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar ya. Tadi kita sudah berdoa ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu yang di bawah itu ya, ayo membaca ya. Ungkapan pemberitahuan. Ya, Ustadz bantu bacakan. Baca dan cermati percakapan berikut. Rania. Selamat pagi teman-teman. Aku membawa cerita bagus. Sekolah kita akan mengikuti lomba kebersihan dan kerapian sekolah sekabupaten. Ya. Itu Mbak Rania itu sedang memberitahukan kepada teman-teman ya bahwasanya sekolahnya dia akan mengikuti lomba kebersihan ya sekabupaten. Berarti itu adalah ungkapan pemberitahuan. Jadi ungkapan pemberitahuan itu adalah ungkapan atau menyampaikan informasi kepada teman-teman yang lain atau orang lain tentang apa yang akan dilaksanakan atau apa yang sudah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan ya. Sekali lagi, ungkapan pemberitahuan itu adalah cara kita memberitahu kepada orang lain tentang apa yang sudah kita laksanakan kemarin misalnya, atau yang sedang kita laksanakan sekarang, atau yang akan kita laksanakan di waktu yang mendatang ya atau besok. Ya kita beritahu ya. Misalnya, aku kemarin makan nasi goreng. Ya, berarti kita sedang memberitahukan kepada orang lain atau teman kita bahwa kita sudah makan nasi goreng. Misalnya lagi, aku sekarang sedang menyapu halaman. Ya. Juga misalnya, aku besok akan pergi ke pantai. Ya, itu teman-teman. Itu adalah contoh-contoh ungkapan pemberitahuan. Ya. Baik, kita lanjutkan halaman 198 ya. Lalu tadi Bobby menjawab ya untuk dari ungkapan dari Rania. Bobby menjawab, hebat sekali, aku semangat mengikutinya. Sekolah kita memang bersih dan asri. Ya, ini Bobby juga mengungkapkan pemberitahuan ya bahwasanya sekolah kita memang bersih dan asri. Ya. Lalu ada Mita yang menjawab, betul Bobby, di mana-mana tidak ada tong sampah. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Jalan di depan sekolah bersih dan tidak pernah banjir. Ya, itu pemberitahuan yang banyak ya teman-teman. Ya, di mana-mana ada tong sampah itu juga memberitahukan fakta bahwasanya atau informasi bahwasanya di situ ada tong sampah. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Itu juga informasi atau pemberitahuan. Jalan di depan sekolah bersih dan tidak pernah banjir. Ya, itu juga pemberitahuan. Jadi pemberitahuan bukan hanya yang kegiatan yang kita lakukan, tapi juga misalnya kita melihat benda, fakta yang terjadi ya, yang ada di situ, atau juga sikap orang, ya bahwasanya aku melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan, itu juga pemberitahuan ya. Atau juga tentang kondisi jalan ya, tadi ya bersih, tidak pernah banjir. Itu juga adalah ungkapan pemberitahuan. Lalu Bobby menjawab, kebun sekolah dan halaman tertata rapi ya, itu juga pemberitahuan ya. Kemudian terakhir Ania, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, kerapian, dan keaslian sekolah kita. Sekolah ya, kita akan jadi juara dalam lomba ini. Ya. Kemudian di bawahnya teman-teman, ayo berlatih.
Menuliskan kalimat pemberitahuan. Bacalah sekali lagi percakapan di atas. Tuliskan kalimat-kalimat ungkapan pemberitahuan ya. Tulislah dengan rapi. Ya, silakan teman-teman bisa menulis ya kalimat-kalimat pemberitahuan yang tadi Ustadz jelaskan. Yang Rania, yang kata Rania, terus kata Bobi apa, kata Mita apa. Itu banyak sekali kalimat-kalimat pemberitahuan ya. Ya, misalnya tadi yang halaman sebelumnya, sekolah kita akan mengikuti lomba ya, itu juga pemberitahuan. Kemudian yang Bobi, sekolah kita memang bersih dan asri. Kemudian dari Mita, tidak ada yang membuang sampah sembarangan atau di mana-mana ada tong sampah. Jalan di depan sekolah bersih dan tidak pernah banjir ya. Itu adalah ungkapan pemberitahuan. Ya, boleh teman-teman tulis di kolom di bawahnya yang biru, yang berwarna biru itu ya. Oke. Silakan teman-teman kalau akan mengerjakan langsung bisa di stop lagi videonya. Kalau tidak atau kalau sudah selesai mengerjakan bisa dilanjutkan videonya. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal atau pengayaan materi Bahasa Indonesia PKN ya untuk tema 6, subtema 4. Sekarang teman-teman buka halaman 203. Ya. Kita akan mengerjakan ya bersama-sama ya teman-teman. Ini untuk latihan juga. Nomor 1. Jam dinding di sekolah sebaiknya ditempatkan di titik-titik kelas. Jam dinding di sekolah sebaiknya ditempatkan di titik-titik kelas. A. Di depan kelas. B. Di samping kelas. C. Di belakang kelas. Ya, jawabannya adalah B ya, di samping ya. Jam dinding sebaiknya ditempatkan di samping kelas ya. Maksudnya di tembok sebelah samping ya. Agar kalian tidak perlu selalu melihat jam di depan ya. Karena di depan ada ustadz-ustadzah yang sedang menerangkan. Atau juga tidak di belakang. Kalau di belakang kalian jadi tidak fokus mendengarkan materi. Jadi cukup di samping, kalian cukup melirik. Sudah jam berapa sekarang? Ya, begitu. Jadi jawabannya adalah B. Yang kedua, contoh perilaku terpuji adalah A. Menanam tanaman di kebun. B. Membuang sampah sembarangan. C. Membiarkan tanaman mati tanpa disiram. Ya, jawabannya adalah A. Menanam tanaman di kebun. Ya, silakan ya teman-teman bisa dicoret atau disilang huruf A-nya. Kemudian nomor 3, contoh perilaku yang tak terpuji adalah A. Menyiram tanaman di sekolah. B. Mencabuti rumput liar di halaman. C. Mencoret-coret kursi dan meja di kelas. Ya, jawabannya adalah C. Mencoret-coret kursi dan meja di kelas ya. Perilaku yang tidak terpuji. Teman-teman silakan silang huruf C. Nomor 4, yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan adalah A. Anak-anak. B. Pemerintah. C. Semua warga. Yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan adalah, jawabannya adalah C. Semua warga ya, harus bertanggung jawab. Silakan silang huruf C. Kemudian buka halaman 204 ya, di sebelahnya atau di baliknya. Kita nomor 5 aja yang di atas ya. Yang pojok kiri atas nomor 5. Kita bekerja sama membersihkan lingkungan sehingga pekerjaan cepat. A. Dipuji. B. Selesai. C. Terbengkalai. Ya, jawabannya adalah B ya, cepat selesai. Baik teman-teman, kita loncat ke
materi tentang bahasa Indonesia ya. Yang nomor 9. Yang nomor 6, 7, 8 juga teman-teman boleh kerjakan ya sambil untuk belajar ya. Sekarang nomor 9. Pengumuman bergambar disebut A. Puisi, B. Sajak, C. Poster. Ya, jawabannya adalah C. Poster. Ya, pengumuman bergambar disebut poster. Nomor 10. Tempat sampah yang sehat adalah titik-titik. A. Kecil, B. Besar, C. Ada tutupnya. Ya, tempat sampah yang bersehat adalah C. Ada tutupnya, agar sampahnya yang tersimpan di situ tidak baunya tidak keluar ya. Iya, tidak keluar ruangan, malah menyebabkan polusi udara. Jadi besar kecil harus ada tutupnya. C. Nomor 11. Sampah yang menumpuk menjadi sarang titik-titik. A. Tikus, B. Nyamuk, C. Penyakit. Ya, hampir semuanya benar ya teman-teman. Tikus bisa juga bersarang di situ. Nyamuk juga kadang bersarang di situ. Tapi yang paling benar adalah C. Penyakit. Sampah yang menumpuk menjadi sarang penyakit ya. Bisa banyak penyakit yang bersarang di situ ya teman-teman. Nomor 12. Keadaan di sekitar rumah kita disebut A. Pasar, B. Lingkungan, C. Perumahan. Ya, keadaan di sekitar rumah kita disebut B. Lingkungan ya. Ya, lingkungan sekitar. Bisa ada perumahan, bisa ada pasar, bisa ada masjid, bisa ada jalan, bisa ada lautan ya, bisa ada sungai. Itu adalah lingkungan sekitar rumah. Nomor 13. Kebun yang indah dalam keadaan A. Kotor, B. Bersih, C. Berserakan. Ya, gampang ya teman-teman, jawabannya adalah B. Kebun yang indah dalam keadaan bersih. Nomor 14. Tumbuhan di rumah membuat udara terasa A. Sejuk, B. Gelap, C. Gersang. Tumbuhan di dalam rumah membuat udara terasa, jawabannya adalah A. Sejuk. Ya. Karena tumbuhan itu mengeluarkan oksigen ya, sehingga udara menjadi sejuk. Nomor 15. Lingkungan yang asri adalah A. Kebun bunga yang tak terawat, B. Kebun bunga yang kotor dan layu, C. Kebun bunga yang bersih dan bermekaran. Ya, jawabannya adalah C. Kebun bunga yang bersih dan bermekaran. Baik, kemudian buka halaman 212 dan 213 ya. Ini latihan soal yang terakhir ya teman-teman. Kita langsung ke nomor 10 ya, tentang bahasa Indonesia. Nomor 10 ya. Memisahkan kata berikut yang benar adalah A. Menyapu, B. Nyapu, C. Menyapu. Ya, jawabannya adalah A ya, menyapu. Ya. Nomor 11. Poster biasa dipasang di titik-titik. A. Lantai, B. Mobil, C. Dinding. Ya, jawabannya adalah C. Dinding. Nomor 12. Lingkungan kotor menimbulkan A. Penyakit, B. Keindahan, C. Keramahan. Jawabannya adalah iya, A ya, penyakit. Nomor 13. Sampah daun disapu dengan A. Sapu lidi, B. Sapu icuk, C. Kemoceng. Kemoceng. Kemoceng itu debu ya teman-teman. Kalau sapu icuk itu untuk sampah yang di dalam rumah. Berarti sampah daun itu disapu dengan A ya, jawabannya A. Sapu lidi. Nomor 14. Yang merupakan alat kebersihan rumah adalah A. Sapu, B. Sepatu, C. Payung.
Ya, tentunya adalah A. Jawabannya A, sapu. Nomor 15, rumah sehat harus bersih dan A. Rapi, B. Berserakan, C. Berantakan. Ya, rumah sehat harus bersih dan rapi. Jawabannya A. Nomor 16, rumah yang kotor menjadi sumber A. Masalah, B. Penyakit, C. Kebaikan. Jawabannya adalah rumah yang kotor menjadi sumber B. Penyakit. Ya, bisa percepat ya. Nomor 17. Kebun yang indah dalam keadaan A. Kotor, B. Bersih, C. Berserakan. Kebun yang indah dalam keadaan B. Bersih ya. Tadi sudah sama ya pertanyaan sama yang halaman sebelumnya. Jawabannya B. Bersih. Nomor 18. Sekolah yang bersih dan segar terasa A. Ceria, B. Aman, C. Nyaman. Ya, sekolah yang bersih dan segar pasti terasa C. Nyaman. Nomor 19. Sekolah yang bersih membuat siswa merasa A. Sedih, B. Malas, C. Senang. Ya, jawabannya adalah C. Senang. Sekolah yang bersih membuat siswa merasa senang. Nomor 20. Lingkungan sekolah terasa sejuk karena ada apa teman-teman? A. Gedung, B. Lapangan bola, atau C. Pohon rindang. Ya, lingkungan sekolah yang terasa sejuk karena ada C. Pohon yang rindang. Ya, baik teman-teman, itu ya latihan soal pada hari ini. Silakan teman-teman sudah kerjakan, teman-teman bisa dibaca lagi untuk latihan penilaian tengah semester nanti ya. Ya, agar teman-teman mengetahui materinya, selain membaca materi-materi yang tertulis pada teks juga bisa belajar di soal-soal ya. Ya, agar teman-teman semakin mudah dalam mengerjakan PTS. Ya. Ya, silakan kalau sudah ya sudah selesai ya untuk materi kita hari ini. Mohon maaf kalau terlalu lama ya teman-teman, menjadi mungkin ada yang mengantuk dan yang lainnya. Ustadz ucapkan terima kasih dan Ustadz minta maaf ya teman-teman kalau ada yang salah dari Ustadz. Kalau salah emang dari Ustadz, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Ya Ustadz, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri juga dengan berdoa. Julusan mu'adzaban samaan wa ta'atan. Sikap berdoa yadun diangkat, rosun ditundukkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.